warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Perkenalkan, nama saya Amelia Lestari Damayanti. Nama saya Vera Elis. Perkenalkan, nama saya Didi. Nama saya Muhammad Fahri Farjana. Dan ada satu lagi yaitu Didi Edianalati. Di sini juga ada peta konsep Indonesia dalam panggung dunia. Yang pertama itu landasan ideal dan konstitusional luar negeri, terbagi menjadi dua bagian, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada pelaksanaan politik bebas aktif, terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada lahirnya politik bebas aktif dan politik luar negeri dari masa ke masa. Yang terakhir ada peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, terbagi menjadi 4, yaitu KAA, GNB, ASEAN, dan Misi Garuda. Yang pertama, landasan ideal dan konstitusional luar negeri. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya ada landasan ideal Pancasila. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengingat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negeri yang menyimpang dari Pancasila. Selanjutnya ada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pada alinea keempat, yang bunyinya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada pelaksanaan politik bebas aktif. Lahirnya politik bebas aktif. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika Barat dengan blok Uni Soviet Timur, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri dalam pidatonya pada Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap yang demikian inilah yang membuat menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya tidak memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas saling menghargai. Politik luar negeri dari masa ke masa. Politik luar negeri pada masa Soekarno. Selama masa Orde Baru Indonesia 1966 sampai 1998, politik luar negeri fokus pada beberapa aspek utama. Yang pertama ada non-alignment, yaitu pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menghadapi kebijakan netralisasi atau non-blok.
Yang kedua, ada regionalisme, yaitu Indonesia memainkan peran penting dalam organisasi regional seperti Gerakan Non-Blok dan ASEAN. Selanjutnya, ada pembangunan ekonomi, yaitu politik luar negeri Orde Baru seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi, terutama dalam hal investasi asing dan perdagangan. Hubungan dengan negara barat, yaitu meskipun Indonesia cenderung menjaga kemerdekaan politiknya, hubungan dengan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terjalin dengan baik, terutama dalam hal bantuan pembangunan dan investasi. Dan yang terakhir ada penyelesaian konflik regional, yaitu Indonesia terlibat dalam upaya penyelesaian konflik regional, termasuk sebagai mediator dalam konflik di Timor Timur, sekarang Timor Leste, dan konflik Kamboja. Luar negeri dari masa ke masa. Politik luar negeri pada masa demokrasi parlemen 1950 sampai 1959. Selama periode demokrasi parlemen di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959, politik luar negeri Indonesia mencerminkan dinamika dalam pembentukan negara yang baru merdeka dan berusaha untuk menetapkan dirinya di panggung dunia. Berapa ciri khas politik luar negeri Indonesia pada periode ini termasuk satu itu pembentukan Indonesia identitas nasional. Pemerintah Indonesia pada periode ini berusaha untuk membentuk identitas nasional yang kuat dan independen, terutama setelah perjuangan melawan penjajah Belanda. Yang kedua itu pengakuan internasional. Indonesia secara aktif mencari pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini melibatkan diplomasi intensif dengan negara-negara lainnya, termasuk upaya untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan juga memperluas hubungan bilateral. Yang ketiga itu keterlibatan dalam organisasi internasional. Indonesia itu telah menjadi anggota aktif dalam beberapa organisasi nasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok. Dan keempat, hubungan dengan negara-negara sekitar. Pada periode ini, Indonesia berusaha membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan juga di Asia Selatan. Dan yang terakhir, pembentukan ekonomi dan teknologi politik luar negeri juga mencerminkan upaya untuk memperoleh bantuan teknis dan ekonomi dari negara-negara asing untuk mendukung pembangunan nasional. Politik luar negeri pada masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru di Indonesia pada 1966 sampai 1998, politik luar negeri fokus pada beberapa aspek utama. Yang pertama itu non-agreements. Pada pemerintahan Orde Baru yang di bawah Presiden Soeharto mengadopsi kebijakan netralisasi atau non-bloks. Yang kedua itu regionalisme. Indonesia memainkan peran penting dalam organisasi regional seperti Gerakan Non-Blok dan juga ASEAN. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Politik luar negeri Orde Baru seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi, terutama dalam hal investasi asing dan juga perdagangan. Yang keempat, hubungan dengan negara barat. Meskipun Indonesia cenderung menjaga kemerdekaan politiknya, tetapi hubungan dengan negara barat seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa terjalin dengan baik, terutama dalam hal bantuan pembangunan dan juga investasi. Dan yang terakhir itu penyelesaian konflik regional. Indonesia terlibat dalam upaya penyelesaian konflik regional, termasuk sebagai mediator dalam konflik
Timur Timur atau sekarang disebutnya Timur Leste, dan juga konflik Kamboja. Selanjutnya ada politik luar negeri dari masa ke masa, yaitu politik luar negeri era reformasi. Selama era reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, politik luar negeri negara ini mengalami beberapa perubahan signifikan. Yang pertama, ada demokratisasi dan keterbukaan, yaitu era reformasi membawa perubahan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan transparan. Hal ini juga tercermin dalam politik luar negeri di mana terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, sipil, kelompok, advokasi, dan media massa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Yang kedua, ada pembukaan dan diversifikasi hubungan, yaitu Indonesia memperluas dan mendiversifikasi hubungan luar negerinya. Tidak hanya terfokus pada hubungan dengan negara-negara besar atau regional, tetapi juga dengan negara-negara berkembang dan lembaga internasional lainnya. Selain itu, Indonesia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN. Yang ketiga, ada prioritas ekonomi dan pembangunan. Keterbukaan ekonomi menjadi fokus penting dalam politik luar negeri Indonesia. Pemerintah berupaya menarik investasi asing, meningkatkan perdagangan internasional, dan memperluas kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, ada peran aktif dalam isu global. Indonesia memainkan peran aktif dalam isu-isu global seperti perdamaian dan keamanan internasional, perubahan iklim, perdagangan bebas, dan penyelesaian bentuk regional. Selanjutnya, yang ketiga, ada peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Yang pertama, ada Konferensi Asia Afrika atau yang biasa disebut dengan KAA. Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia telah diakui melalui berbagai cara, termasuk melalui partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau KAA. Sebagai negara pendiri gerakan North Block dan tuan rumah KAA pertama pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia telah berperan dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan solidaritas antar bangsa. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, menyediakan personal militer dan polisi untuk misi penjagaan perdamaian di berbagai belahan dunia. Upaya diplomasi aktif juga telah dilakukan oleh Indonesia dalam mediasi konflik regional dan internasional yang bertujuan untuk mencapai solusi damai atas konflik tersebut. Yang kedua, ada gerakan non-blok atau yang biasa disebut dengan GNB. Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui gerakan non-blok. Sejak awal, Indonesia aktif dalam mempromosikan diplomasi damai, menekankan kemandirian dan ketidakpilihan sebagai prinsip utama. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1955, Indonesia telah memainkan peran kunci dalam perjuangan perdamaian, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai di tingkat internasional. Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional dan organisasi multilateral, Indonesia terus mendorong upaya-upaya perdamaian dan keadilan global. Perkenalkan, nama saya Didi Ediana dari kelas MIPA 2. 3. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Sebagai anggota aktif ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Indonesia telah berkontribusi dalam beberapa inisiatif ASEAN yang bertujuan untuk mengatasi konflik, mempromosikan dialog, dan meningkatkan kerjasama antar negara anggota. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah sebagai pertemuan diplomatik dan forum diskusi regional yang memfasilitasi diplomasi preventif dan penyelesaian konflik. Melalui partisipasinya dalam ASEAN, Indonesia terus berupaya untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Misi Garuda. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui misi Garuda sangat penting melalui partisipasi dalam misi PBB seperti UNIFIL di Lebanon, UNAIMID di Sudan, dan misi perdamaian lainnya. Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga perdamaian global. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam diplomasi militer untuk mempromosikan dialog kerjasama dan penyelesaian konflik secara damai di berbagai negara. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.